Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar kalian semuanya? Semoga anak-anakku semua selalu sehat dan selalu beramaliyah seperti amal yang sering kita kerjakan sewaktu kita di pesantren. Pelajaran kali ini bersama Ustadz adalah fikih. Nah, fikih kali ini kita akan membahas meraih gelar mahmudah dengan amaliyah sunnah. Oke. Jadi amaliyah sunnah tersebut itu bisa meninggikan derajat kita dan memberikan gelar kepada kita dengan gelar mahmudah. Kira-kira apa yang kalian ingat tentang mahmudah? Oke, mahmudah itu artinya terpuji. Maka dengan amaliyah-amaliyah sunnah yang akan kita bahas itu dapat menyebabkan diri seseorang terangkat derajatnya menjadi orang yang berkedudukan terpuji. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Oke, gambar yang ini kira-kira menunjukkan tentang apa? Seorang yang sedang duduk iftiras, wajahnya tidak nampak gelap gulita lagi gitu ya di sebuah masjid. Kira-kira yang kalian pikirkan apa? Oke, tentang sholat ya. Oke, dia sedang mengerjakan sholat qiyamul lail. Kemudian gambar yang kedua, coba kalian lihat. Oke, yang ini gambar ini apa? Cincin? Oh bukan, ini bukan cincin. Ini gambar gerhana bulan. Nah, dengan melakukan sholat gerhana bulan bisa meninggikan derajat kita karena itu merupakan pengabdian. Dia sunnah tapi sangat dianjurkan. Kemudian berikutnya ada seorang yang sedang duduk, lalu kemudian ada orang yang sedang berdiri qiyam salat. Ini menunjukkan mereka mungkin sedang ba'diyah atau sedang sholat sunnah di dalam masjid. Ada yang sedang menunggu. Mungkin ini kalau kita lihat sedang melakukan sholat ataupun ibadah di hari Jumat. Dan yang keempat, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Seorang anak yang sedang sujud. Lalu kemudian tulisan di bawahnya ini, ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluar, tetapi Allah hanya meminta kita untuk sabar dan sholat. Ini keempat gambar adalah amaliyah sunnah yang dapat meninggikan derajat seseorang ketika dia melakukannya. Ya, jadi ini adalah amalan sunnah. Kita masuk kepada pendalaman materi. Sholat sunnah adalah semua sholat selain sholat fardu yang 5 waktu, di mana jika kita menunaikan akan mendapatkan ganjaran ataupun pahala, sedangkan jika kita tidak laksanakan tidak mendapatkan dosa. Maka ini disebut dengan sunnah. Tetapi untuk fardu adalah wajib kita kerjakan. Kalau umpamanya kalian nggak sholat di rumah, azan berkumandang tapi nggak sholat, maka itu berdosa. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu Ustaz sampaikan, kalau umpamanya kita di rumah tidak mengerjakan sholat, berarti mungkin kita takut hanya waktu di pesantren. Tapi waktu kita sudah pulang ke rumah, nggak sholat, berarti kita anggap Tuhan atau Allah itu hanya ada di pesantren. Maka sholat fardu itu wajib hukumnya. Nah, jadi kalau kita tinggalkan berdosa, sholat sunnah tidak. Namun sangat dianjurkan untuk kita tunaikan. Nah, jadi kalau kita tidak ada kesempitan, maka upayakanlah untuk kita melakukan amalan-amalan sunnah tersebut. Misal, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah, sholat duha, sholat qiyamul lail, baca Al-Quran, zikir. Itu semuanya adalah kategori amaliyah sunnah. Jadi ketika kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan mahmudah ataupun terpuji ya, karena Rasulullah sangat senang dia untuk amaliyah sunnah tersebut. Nah, jadi kita jangan melupakan
amalan-amalan kita sewaktu di pesantren. Oke. A. Ketentuan sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad yaitu sholat sunnah yang sangat dikuatkan, selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Atau dalam pengertian yang lain nih, sholat sunnah mu'akkad itu merupakan sholat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam, sebagaimana Nabi juga melakukannya. Misal yang sering dilakukan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkannya, adalah sholat malam, tahajud, sholat witir. Itu sangat sering dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu sudah mewajibkan untuk dirinya. Kemudian amalan-amalan yang lainnya, ya, ada sholat sunnah mu'akkad itu misalnya sholat duha atau puasa Senin Kamis. Nah, itu semuanya merupakan amaliyah sunnah yang bisa mengantarkan kedudukan seseorang untuk meraih gelar mahmudah. Sholat sunnah mu'akkad itu terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, 1. Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik yang dilakukan sebelumnya atau disebut dengan qobliyah, atau yang dilakukan sesudah sholat fardu yang disebut dengan ba'diyah. Di pesantren sering kita diperintahkan, disuruh oleh ustadz-ustadz, nah sholat ba'diyah lagi gitu kan, atau sholat qabliyah dulu. Itu akhirnya kita melakukan amalan-amalan tersebut. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu meliputi yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya, yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lalu kemudian yang nomor 2, sholat sunnah malam, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah sholat isya sampai sebelum fajar. Waktu yang paling utama itu adalah sepertiga malam. Jadi kalau kita bagi sepertiga malam itu kira-kira dari jam 3 sampai dengan terbitnya fajar ataupun sebelum subuh. Maka itu yang paling utama sepertiga malam, yang terakhir untuk melakukan amalan-amalan sholat sunnah malam tersebut. Ada beberapa keutamaan sholat sunnah malam, yaitu yang pertama, diberikan kedudukan yang mulia. Kemudian yang kedua, menenteramkan jiwa. Dan yang ketiga, yaitu doanya terkabul. Dan yang keempat, yaitu diberikan pahala. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya adalah macam-macam sholat sunnah malam. Yang pertama, salat tarawih. Nah, insya Allah nanti beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita diperintahkan, disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah malam tersebut yang disebut dengan tarawih. Tarawih itu merupakan bentuk jamak dari tarawihah, yang artinya istirahat, dan bisa juga berarti jalsah atau duduk. Kemudian perbuatan duduk pada bulan Ramadan setelah selesai sholat malam 4 rakaat disebut tarawihah, karena dengan duduk itu orang-orang bisa beristirahat setelah lama melaksanakan qiyam Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yakni salat malam pada bulan Ramadan, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya itu diampuni, yang telah lalu akan diampuni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jumlah rakaat dari salat tarawih itu ada beberapa macam. Dalil yang pertama itu adalah 11 rakaat, yaitu 8 rakaat menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan hanya melaksanakan sholat malam
11 rakaat, 8 rakaat salat tarawih dan 3 rakaat salat witir. Kemudian yang kedua dalil 23 rakaat. 20 rakaat itu menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, serta dalil ini diambil dari Umar bin Khattab. Dan kemudian adalah 39 rakaat. 36 rakaatnya untuk salat tarawih ditambah dengan 3 witir. Ini menurut mazhab Imam Maliki. Nah, bagi kita yang punya keluasan waktu, ya, ke lapangan, tidak ada pekerjaan, silakan kita memperbanyak amalan-amalan kita pada bulan Ramadan dengan melakukan amaliyah-amaliyah sunnah tersebut. Jumlah rakaat tahajud. Nah, yang pertama 10 rakaat ditambah dengan 1 rakaat dengan witir menjadi 11 rakaat. Kemudian yang kedua 8 rakaat ditambah dengan 1 rakaat witir maka menjadi 9 rakaat. Dan kemudian yang ketiga yang sering dilakukan adalah 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Jumlahnya adalah 11 rakaat. Oleh karena itu, salat tahajud ini kalau bisa kita lakukan dan kita laksanakan di rumah, ya. Karena kalau di pesantren kan sudah sering kita tunaikan. Salat witir. Witir artinya ganjil. Jadi, salat witir ini adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya ganjil-ganjil. Minimalnya adalah 1 rakaat dan maksimalnya ataupun paling banyaknya jumlah rakaatnya itu 11 rakaat. Nah, dan hukumnya adalah sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk kita tunaikan. Nah, sholat witir disunahkan setiap hari dan tidak hanya pada bulan Ramadan saja untuk ditunaikan. Sholat witir ini disebut juga dengan sholat penutup. Nah, jadi sholat penutup. Ada sahabat Rasulullah yang melakukan sholat witir ini sesudah sholat isya. Jadi setelah sholat isya boleh kita kerjakan sholat witir ini minimal 1 rakaat atau 3 rakaat atau 11 rakaat. Nah, lalu kemudian ada juga sahabat Rasulullah, dan ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah witir ini dilakukan di waktu sepertiga malam terakhir ataupun dia dijadikan sebagai penutup. Kalau kita sholat tahajud maka kita tutup dengan sholat witir. Nah, jadi demikianlah pelajaran kita untuk kali ini, masalah sholat sunnah malam, kemudian terkait dengan sholat sunnah muakkadah dan pengertian sholat sunnah dan beberapa amalan-amalan sunnah yang lain yang telah kita bahas ini. Insya Allah itu bisa menunjang diri kita menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar mahmudah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita. Semoga ini anak-anakku semuanya sehat selalu dan diberikan oleh Allah kita semuanya limpahan rahmat dan karunia. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pelajaran kita. Ustaz tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.